Ya, teman-teman, kembali lagi di update saham ID ya, untuk membahas updatean emiten punya teman-teman ya. Oh, iya teman-teman ya, ini sudah saya watchlist teman-teman ya, mungkin ada sebagian yang belum bisa saya bahas GPRA pesan udah deh teman-teman ya GPRA itu ya. Oh, hari ini akan dibahas teman-teman GPRA ya. Oke, dari Bro Losong Meng dulu ya, menyimak terima kasih sama-sama Bro, makasih ya selalu hadir di channel ini ya, dari Bro Mustaqbirin juga. Bismillah menyimak semoga manfaat untuk semuanya, amin itu teman-teman yang pingin saya katakan itu pingin bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih sama-sama Bro ya. Salam untuk keluarga di rumah ya Bro Mustaqbirin ya. Dari Bro Nurholis Huda nih, jangan diperpendek sudah cukup penjelasan itu penting mungkin maksudnya dipotong-potong tiap saham satu Bro. Iya, saya pinginnya satu saham satu video, cuman kalau saya harus mengupload 17 video bagaimana? Saya takutnya di-banet sama YouTube nanti teman-teman. Baik kalau short saya bisa, mungkin kalau short bisa sampai 20 juga bisa, tapi kalau untuk video, karena itu teman setiap jeda upload itu mau 10 menit, mau 20 menit, di sekarang itu diperiksa teman-teman ya. Jadi 20 menit itu waktu tunggu untuk pemeriksaan. Mau video yang panjangnya 1 jam, 20 menit, 5 menit, 20 menit itu harus menunggu untuk pemeriksaan ya. Dari Bro Umar Jaya, setuju. Setuju, nggak perlu diperpendek, nanti deh, saya coba ya. Mungkin nanti kalau setelah ngebahas saya pingin yang 1 jam ini, yang malam ini teman-teman ya. Mungkin saya minta yang panjang yang ini aja, nanti mungkin, emiten-emiten yang lain akan saya potong-potong, kan sudah mulai kan sekarang juga ada satu video, yang menanyakan biasa kalau harga wajar teman-teman itu suka yang satu video aja atau enggak 2 video gitu ya. Makasih ya, semuanya ya atas perhatiannya ya. Makasih atas masukannya juga, sangat luar biasa. Dari Bro Ragahaisan ya 2018, udah sepertiin aja sekalian bolor juga cara-cara betul teman-teman ya. Mudah-mudahan membawa manfaat ya, itu yang penting manfaat teman-teman ya, kebermanfaatan. Dari Bro Luwuk Mental Juara ya. Jelas buat indikator-indikator, kalau nggak salah ada satu lagi deh. Luwuk Mental Juara, juara Jabik Grafik Bandar Lokal dan Bandar Forex. Nah, teman-teman kalau mau indikator-indikator masuk aja ke sini ya. Ada playlist, teman-teman ya, playlist, masuk aja ke playlist. Terus teman-teman cari yang namanya cara. Cara, nah ketemu cara nih. Cara di sini. Klik aja cara, teman sini. Klik cara pasti keluar semuanya. Dari mulai indikator, PBP, PR rasio semuanya sudah saya jelaskan dengan baik, teman-teman ya. Target jual, harga jual kepala merah, ekor merah, ekor hijau, target jual juga ada teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ngejual saham nanti sudah nggak bingung lagi. Kenapa? Teman-teman pengen yang mana teman-teman? Pilih salah satu atau dua, dua daripada salah satu. Dua dari beberapa teman-teman ya. Ini saya jelaskan apakah teman-teman secara fundamentalis ataupun istilahnya secara TA sudah saya jelaskan semuanya di sini. Silahkan teman-teman indikator-indikator juga sudah jelaskan semuanya. Lanjut, dari siapa lagi nih? Dari Rudin Mas 3574. Selamat malam selalu Om Bro. Makasih ya Bro ya, selalu mampir di channel ini ya. Dari Bro langsung main kembali ya, menyimak terima kasih sama-sama Bro ya. Terus dari CPP dari Bintang Pawarang, Sampurasun, Wilujeng Enjing, Mugi Ayadina, Ugi Rajar Kawalujeng. Amin, amin, amin. Makasih ya Bro Medar ya, selalu mendoakan ya. Terus dari Karen Film Production, asli akan Eropa hari ini. Kita cek nanti ya RUPS-nya teman-teman ya. Untuk hasilnya kalau saya kan cenderung sebenarnya, dilihat dari lukisan maker aja sebenarnya sudah ketahuan ini arahnya mau kemana itu kadang-kadang sudah ketahuan teman-teman ya. Oke, dari Rumah Lirik Lagu ya terima kasih. Pendapatnya jika ada emiten equity minus banyak tapi pilihan akum dari Februari sampai akhir ini LK-nya mulai positif dari tahun lalu yang rugi terus-terusan. Nanti kita bahas ini ya. Kalau ada waktu teman-teman, sebutan aja emitennya, teman-teman ya, sebutan aja emitennya. Jadi lebih enak untuk ngebahasnya. Nanti teman-teman yang lain pun nanti bisa untuk mencontohnya ya. Dari Yatogan J329 ya. Kalau bahas GPR setiap hari naik, apa bisa besok harga sekarang, berapa harga wajarnya? Terima kasih, sehat selalu. Nanti kita bahas ya. GTRA ini kalau nggak salah sudah dicantumkan di sini ya.
Sudah saya masukin GTRA, GTRA. GPRA kan, nah nih teman-teman ya. Saya masukin keterangannya deh. Dari Bro Ari Setiadi 9060 ya, terima kasih, saya selalu amin ya. Dari Bro langsung kembali menyimak, terima kasih sama-sama Bro ya. Terus dari Short Pice ya, tetapi si IP yang mondar-mandir di saham film Bang, apakah hanya opera-opera, nanti kita bahas ya. Terus dari Kenshin F8Y, terima kasih banyak, saya selalu dimurahkan rezeki. Amin 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 ya rabbal alamin. Makasih ya Bro Kenshin ya atas doa-doanya. Dari Bro Agustri ya 8110, boleh tolong saham Bitek ada transaksi nego di harga 45, apa ada tanda-tanda yang baik, apakah tanda-tanda yang baik? Nanti kita bahas ya untuk Bitek ya. Bitek kita kasih keterangannya ya. Kita masukin watchlist dulu teman-teman. Oke, teman-teman ya. Baik, kita langsung mulai aja dari teman kita sudah dibacakan dan watchlistnya juga sudah ditulis di sini teman-teman ya. Saya gedein dikit deh, biar agak gede dikit. Ah, ya. Ya, sudah saya tulis semuanya teman-teman di sini nih. Ya. Mudah-mudahan ke-17 emiten bisa saya bahas hari ini dah. Mudah-mudahan teman-teman. Berjalan berapa jam ini? Oh, udah 6 menit ya, pembukaannya 6 menit ya. Nggak berasa teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang nge-like, yang nge-share, ya telah berikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya karena semua emiten itu dalam milik teman-teman sendiri. Nah, bagi yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan sampai detik ini 24.5 jam 24.5 tanggal 17 bulan Juni tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan yang telah memberikan super thank, terima kasih teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan nama-namanya. Sangat-sangat berterima kasih. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, IHSG kita dalam posisi sudah mulai rapat teman-teman, hati-hati ya. Sudah mulai rapat tetapi sudah ada celah dikit nih teman. Kalau kita gedein, perhatikan teman-teman ya. Sudah mulai masuk lagi ke MA10, MA2 sama MA200 ya teman-teman ya. Mudah-mudahan besok ada dorongan karena hari ini foreign net buy ya 196,6 miliar teman-teman ya. Ini foreign belum keluar semuanya, masih ada setengahnya teman-teman. Artinya sekarang sudah mulai numpuk lagi nih 196 miliar ya. Untuk si foreign sudah mulai naik net buy teman-teman ya. Dan per hari ini mungkin buy agak sedikit bersedih ya. Kenapa? Karena 11,2 triliun aja transaksi hari ini, kurang memuaskan biasa kalau di bawah kalau 10 kan standarnya nih, 10 standarnya, ini hampir mendekati 10 teman-teman ya. Mungkin kalau 12 agak senang dikit gitu. Tapi kalau sudah di bawah 10 ya sangat sedih sekali pasti baik teman. Kalau ini sangat sedikit teman-teman, lumayan ya. Sekarang di level 7.155,85 atau plus 38 poin atau 0,54% teman-teman ya. Oke teman-teman, saya pikir sih masih posisi uptrend ya. Tinggal dorongan aja agak kuat dikit ya di angka 7231-nya. Saya pikir sih ke angka 7457 lah, harusnya sebulan ini gitu ya. Tinggal berapa hari lagi, 13 hari lagi kurang ya. Kebanyakan libur sih ke bursa kita teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Kita bahas seperti biasa, saya minta 4 emiten aja. BBRI. Jangan bosan-bosan teman BBRI ya. Karena baru dari 4 bank itu harusnya saya itu membahas itu minimal 5 teman-teman sih, 5 6 lah, sama BRIS harusnya ya. Cuma nanti BRIS mungkin di tahap berikutnya lah teman-teman ya. Oke, per hari ini si BBRI masih posisi downtrend. Masih ada gap yang sangat lebar yang harus ditempuh teman-teman di angka 780. Kalau mau masuk, yang baru mau masuk jangan ngambil dulu. Tapi kalau yang sudah masuk di atas juga, kalau mau average tunggu aja dulu. Yang tidak punya untuk average lagi santai aja teman-teman ya. Karena berdasarkan harga wajar aja di angka 5.000, jadi teman-teman masih bisa cuan teman-teman ya. Dan per hari ini 96,4 miliar foreign keluar teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini siapa yang ngambil untuk foreign. Domestik dulu deh. Oh, domestik ada si YJ teman-teman ya. Oh, kebanyakan teman kita teman-teman, tapi sebagian masuk ke smart money teman-teman. Artinya walaupun dibuang sama bandar lokal sama foreign ya teman-teman, ternyata yang nampung adalah smart money.
Smart Money punya kemampuan seperti Bandar, cuman modalnya terbatas, teman-teman ya. Sudah mulai bagus dan sudah mulai di nggak terlalu dalam lah turun. Tapi saya pikir lebih baik ke dalam dulu deh, 3790, tapi posisinya si Bandar Poren harusnya sambil ngambil gitu. Jadi enak teman-teman. Ketahuan bahwa ketika dia ngebuang berarti banyak teman-teman kita ataupun yang lainnya yang ngebuang ke Bandar Poren dikasihkan ke Bandar Poren teman-teman ya. Mudah-mudahan seperti itu karena itu akan menjadi kabar yang baik. Kita lihat untuk porennya siapa yang ngambil ada RX teman-teman. RX ngambil. Sayang banget si BB sama si JP keluar sama si BK ya sama si EU nih. Cuma meninggalkan si RX aja. LG juga ngambil cuma sedikit doang si LG. Sedikit amat LG kamu ngambil ya. Lanjut ada BMRI ya. Jadi ini si BBRI maaf bentar ya. Jadi target terdekatnya ada di angka 4080-an teman-teman ya. Mungkin nanti kalau tanda kenaikan ada yang angka 4470 aja teman-teman yang nyangkut di atas masih bisa kejemput, tenang aja teman-teman ya. Lanjut ada emiten BMRI. BMRI masih di MA10-nya, teman-teman belum bisa mampu keluar ataupun bisa ke atas ya. Cenderung nempel terus, ada tanda penurunan di angka 5000 berapa nih? 5020-an ya. 5020 dan per hari ini si Poren keluar net sell teman-teman 30,9 miliar ya. Tapi ZP sama si AG sudah mulai masuk walaupun tapi yang paling banyak si ZP ngambil nih teman-teman untuk Porennya bagus ya. Domestiknya cuma net buy teman-teman ya. Ada YU nih bagus ya teman-teman walaupun si BB keluar tapi sudah mulai masuk bagus ya. Smart Money sudah mengumpul dengan baik di sini teman-teman. Kalau mau ngambil tunggu aja dulu sampai mungkin sampai ke level 5230 teman-teman ya sebagai tanda kenaikannya. Mungkin disitulah teman-teman bisa ngambil teman-teman karena MA10-nya di bawah karena bisa sampai ke di sini teman-teman ya. Nah, tapi kalau dia masih melanjutkan penurunan jangan ambil di sini nanti teman ukuran saya itu pasti si MA10 di bawah karena menuju ke atas. Karena di sini ada tanda penurunan di angka 520-an teman-teman ya. Nah, mungkin kalau di bawah situ hati-hati ini bisa ke angka 4800. Yang di atas bagaimana? Tenang aja. Ini BBNI ya. Santai aja dan si Banar Lokal pun masih posisi pengambilan. Banar Lokal pun masih banyak net buy-nya daripada net sell-nya, teman-teman ya. PMRI targetnya belum tersampaikan dengan body di angka 5.500 dan harga wajarnya ini berapa ini harga wajarnya? Di angka 6 ribuan. Nah, berarti masih murah, teman. Tenang aja, masih murah. Harga wajar 6 ribuan. Lanjut BBNI ya. BBNI, kita lihat BBNI. Ya, BBNI bagus teman-teman ya. Pengambilan dari seorang Banar Lokal dan Poren cenderung bagus. Nah, saya ingin seperti ini nih. Jadi ketika penurunan itu si Banar Lokal sama si Poren ngambil. Jadi artinya nampung teman-teman, nampung. Nah, enak tuh untuk ngereknya enak teman-teman. Dia punya harga agak average-nya agak murah dikit. Jadi ngereknya tuh enak teman-teman ya. Oke, tanda kenaikan sudah dibikin kemarin belum ketembus ya di angka 4530-an teman-teman. Ini harga wajah 5400-an ya. Berarti di sini ya, agak jauh juga, agak jauh lumayan teman-teman targetnya. Bahkan di MA 200 pun hanya di angka 4800. Posisi lagi bagus teman-teman untuk pengambilan seorang. Mungkin untuk Porenmologi, Bandarmologi sudah pada masuk teman-teman sejak tanggal 5 Juni. Tapi untuk aliran TA belum teman-teman sebelum saatnya. Bagi yang nyangkut kemarin teman-teman di angka 4530 santai aja, jangan ngambil dulu teman-teman, santai aja. Kalau mau nambah muatan tunggu dulu aja sampai MA 10 kembali lagi ke relnya, yaitu di bawah kanal menuju ke atas. Baik Banar Poren ataupun lokal cenderung masih akumulasi dan Smart Money pun terus akumulasi. Belum ada penjualan yang signifikan teman-teman. Jadi si Bandar Poren, Banar lokal ini belum memberikan tekanan yang bagus ataupun belum memberikan dorongan teman-teman untuk bisa melebihi tanda kenaikan di angka 4600. 4600 break teman-teman. Wah, MA 200 menanti uptrend teman-teman ya. Tenang aja. Baik si Smart Money, Banar Lokal ataupun Poren belum melakukan aksi sejak tanggal 14 Mei teman-teman ya. 14 Mei itu tonggak dari pengambilan Banar Lokal sama Porennya. Di sini domestiknya ada si AZ, BQ sama BB bagus teman-teman ya. Porennya ada siapa di sini? Ada RX, BK udah masuk nih, udah satu kolam nih teman-teman ya. Coba sayang banget si Yahoo keluar ya. Oke teman-teman, BBNI bagus ya untuk pungutannya. Lanjut ada BBCA. BBCA si plat biru teman-teman. ZP, BK akan sudah mulai ngambil dan terdeteksi sekarang sudah ngambil teman-temannya, sudah net buy ya 61,4 miliar.
si badan lokal pun sama teman-teman, sudah mulai net buy lagi. Nah, sudah mulai berkumpul nih broker bagusnya ya, BKZPBB teman-teman, sayang banget sih ya, masih melakukan pembuangan. Dan sekarang sudah mulai nempel nih teman-teman ke MA10-nya ya. Tanda kenaikan sudah mulai, ini tanda kenaikan di sini teman-teman. Kemarin kan di sini nih, harusnya di sini. Udah terlewati sama teman-teman ya, kita hapus aja ya. Sudah terlewati untuk gap-nya teman-teman. Ini gap yang sangat besar menanti di sini. 9.425. Saya kasih tulis tadi ya, targetnya di sini ya. Biar kelihatan teman-teman ya. Ini pasti ketutup lah teman-teman, untuk untuk gap pasti ketutup, tenang aja teman-teman ya. Gap itu pasti ketutup. Setelah dia melakukan penjualan yang sangat signifikan kemarin teman-teman ya, waktu tanggal 27 sampai ke tanggal 16 Juni, per hari ini ada pengambilan lagi, mudah-mudahan terus teman-teman ya. Kalau bagi aliran foreign mau lagi sudah mulai masuk nih teman, sedikit-sedikit ya. Mungkin nanti nunggu 2 sampai 3 harian apakah hijau atau tidak. Tapi untuk aliran TA belum ya. Kondisikan dulu sampai dia betul-betul MA sebelumnya di bawah kanan menuju ke atas. Karena di sini terlihat jelas teman-teman nih. Ini adalah gap teman-teman ya, gap. Saya pikir sih kalau ke bawahin lagi untuk gap walaupun sedikit ya lebih enak ya. Hati-hati jebol teman-teman ya, 8950 menanti tanda penurunan di angka 8675. Tapi sekarang MA 10 sudah mulai lurus teman-teman, mudah-mudahan besok ada dorongan ya. Karena si bandar lokal sedang cenderung sudah mulai akumulasi kembali teman-teman ya. Langsung Goto teman-teman, ini adalah pilihan dari teman kita. Goto, bagaimana katanya perkembangan Goto? BB katanya sudah mulai masuk katanya ya. BB sudah masuk di pola ini, sudah mulai masuk nih. Wah, tanda bagus ya. Sebenarnya si Goto ini penurunan ini ternyata teman-teman lagi diambil sama Bandar Poren. Ada kenaikan pun si Bandar Poren tidak jualan. Begitupun penurunan dia tidak jualan. Artinya lagi diambil teman-teman ya. Bahkan dia itu ngambil sudah sejak tanggal 7 teman-teman ya. Adapun isu dan antara lah, biarlah isu-isu teman yang terlihat jelas di sini bahwa si bandar lokal lagi jualan dulu teman-teman ya. Si bandar foreign yang nerima, di mana ada penjualan harus ada yang ngebeli. Nah, di sini yang ngebeli ada bandar foreign teman-teman ya. BB sudah mulai masuk, ya sudah mulai masuk, broker bagus teman-teman. Di domestiknya BB masih melakukan penjualan teman-teman ya. Di sini ada AZ, XC, cenderung teman-teman kita juga yang nerimanya, AKPD yang ngejual sama si YU ya ngeluarin barang teman di sini. Jadi ini yang ambil sama si Bandar Poren ya, bagus teman-teman ya. Sama 1,4 juta Bandar Poren aja. Bagus teman, pertanda bagus. Terus bagaimananya, tunggu betul-betul sampai CMA 10 menuju ke atas. Ingat, sampai MA 10-nya menuju ke atas ya. Sudah mulai sideways kan 2 hari ini, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan pas ada dorongan dikit, biarkan si MA 10 menuju ke atas aja. Ya, walaupun teman-teman ngambil sekarang pun sebenarnya silahkan aja gitu. Cuman biasanya kalau MA 10 menuju ke atas itu tanda-tanda kenaikan. Minimal kalau tidak tembus teman-teman area 67 ya. 67 tidak tembus nih. Nah, berarti dia akan melakukan penurunan kembali. Tapi kalau sudah mulai tembus di sini teman, area sini nih. Adem aja 74 teman-teman, sudah dipastikan dia akan up. Kalau dia tidak bisa nembus 74 berarti dia mau melakukan penurunan kembali walaupun sudah lewat daripada MA 200-nya teman-teman ya. Hati-hati aja ketika dia bisa, contohnya naiknya tidak terlalu tinggi 366 tapi melakukan si MA 10 masih menuju ke bawah apalagi ya. Itu hati-hati teman-teman. Saya pikir sih nanti mungkin nunggu si bandar lokalnya ikutan akumulasi lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan BB ataupun yang lainnya KI kayak teman-teman yang bisa melakukan untuk akumulasi lagi di bandar lokalnya teman. Karena ini bandar lokalnya pasti masih terus-terusan untuk menjual ya, wajar lah kalau si Poren pengen harga bawah teman-teman ya. Walaupun si bandar lokal pun ya udahlah saya jualan, yang penting masih ada cuannya saya jual, karena mereka kan tidak sedikit teman-teman ya barangnya itu. Karena untuk mengangkat Goto itu minimal 20 juta lot teman-teman ya. Minimal si satu broker itu punya 20 juta lot baru bisa memaaf harga, karena kalau tidak seperti itu ya akan keteteran teman-teman ya. Nah, setelah dia jualan untungnya modalnya sudah kembali baru dia ngejual teman-teman, baru dia ngejual ya, yang dijual itu di harga berapapun sebenarnya masih dalam kondisi untung teman-teman ya. Oke, Smart Money pun sudah mulai ada tanda-tanda penerimaan teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya, Goto seperti itu ya, tunggu sampai ada tekanan dikit ke atas teman, dorongan dikit ke atas, biarkan si MA 10 menuju ke atas. ENRG teman-teman ya. ENRG naik yang nyangkut di sini teman-teman ya. Kita cek ENRG. Kalau Goto kan sudah pasti di bawah teman-teman ya.
Kita cek ENRG. Nah, ENRG sudah saya bilang kemarin standarnya di sini kan teman-teman ya. Standarnya di angka 293 ya. Kalau dikasih bonus ke harga tengah ya bagus lah teman-teman ya. Kita lihat ENRG posisinya. Wis, tuh kan udah pada ketemu semua ya, gimana dong teman-teman ini. Tinggal ke atasnya tinggal bonusnya aja teman-teman ya. Santai ya. Kita lihat dulu tercapai. Tanggal berapa ini? Tanggal 16 Juni ya. 06.25. Kecilin dikit ah. Nah, ini kita hapus teman-teman karena sudah tercapai dengan baik, kita deketin aja. Biar ketahuan ada sejarahnya di sini. Ini juga saya tulis tercapai aja biar agak rame dikit. Tercapai tanggal sini. Tanggal berapa ini? Tanggal 13 Juni. Oke, teman-teman ya, saya hapus dulu ya. Dia ya saya hapus ya. Nah, teman-teman ya. Oke, tapi sebenarnya si NIG lagi uptrend, teman-teman lagi uptrend. Mudah-mudahan dikasih bonus ya ke harga tengah ya. Harga tengah saya punya di harga berapa ini harga tengahnya? 300 berapa nih? 400 ya. Kita cek dulu sini 400 di mana? 400. Nah, saya akan tulis di sini teman-teman ya untuk harga tengahnya. Ada sini 394 di sini harga tengahnya bilang di sini harga tengah aja ya teman-teman ya. Itu ya karena tidak terlalu jauh di sini. Harga tengah di sini. Harga tengah 3 garis teman-teman ya. Oke. Sebenarnya dikit di 400-nya teman-teman harga tengah itu. Jadi dia tidak terlalu jauh daripada di sini harga tengahnya. Kita kasih gede aja. Oke, kita kasih warna hijau ya. Sesuai dengan sepakatan warna hijau ya. Oke, teman-teman ya. Gedein dikit di 14 aja. Nah, oke teman-teman. Jadi saya suka ditanya katanya bagaimana dengan besok ya. Kalau besok teman-teman ya kita itu tidak akan tahu besok itu mau akan seperti apa. Bahkan hidup kita aja tidak tahu teman-teman besok akan menjadi apa. Yang penting kan hidup kita itu penuh perencanaan. Nah, begitu dengan saham teman-teman ya. Anggap aja saham itu sebuah perjalanan teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau menanyakan esok bagaimana, saya bukan dukun, saya bukan cenayang ya. Saya tidak akan mendahului Tuhan ataupun bandar teman-teman. Karena kalau untuk kenaikan itu hanya bandar dan Tuhan aja yang tahu teman-teman ya. Oke, tapi arahnya. Nah, kalau arahnya ini masih posisi uptrend. Kenapa? Karena MA10-nya masih menuju ke atas. MA20 pun demikian. Ada cumanya nih. Per hari ini terjadilah si kepala kembar. Kepala kembar itu biasanya ketika uptrend nih teman-teman ya, naik 2 kali, turun 3 kali, artinya lebih banyak penurunannya. Nah, lebih baik teman-teman, oke tunggu aja dulu sampai ada konfirmasi karena di sini masih ada tanda penurunan, di sini kan gap nih, ya 256 gap. Nah, satu lagi di sini teman di angka 274. Nah, 274 teman-teman apabila ada penurunan ke arah situ masih aman. Bahkan ke level 256 pun kalau terjadi penurunan masih aman. Ya, secara TA masih aman. Terus ada ke bawah lagi ke angka 246 masih aman. Yang tidak aman itu ketika sudah jatuh ke angka 226. Kenapa masih aman? Karena masih ditahan di MA20-nya. Artinya apa? MA20-nya masih menuju ke atas. Jadi koreksinya koreksi agak dalam aja untuk menutup gap. Itu kalau terjadi penurunan karena ada si kepala kembar. Apabila ada kenaikan, kenapa katanya ada kenaikan? Karena si Bandar Poren, maaf yang bawah nih, belum melakukan penjualan yang signifikan, hanya ngejual tadi aja sedikit teman-teman ya. Net saya cuma 100 juta aja, ya 108 juta. Sedangkan si bandar lokal hanya ngebuang 220,5 ribu lot aja. Sedangkan pengambilan dari seorang bandar lokal masih banyak. Nih belum begitu jualan ya, kecuali kalau besok dia disideway-kan atas, lihat pembuangannya, hati-hati kalau sudah ada pembuangannya, ya. Biasanya kalau ngejual itu suka sideway atas 2 sampai 3 hari, teman-teman ya. Tetapi kalau dia masih ditahan di MA20 atau MA10-nya, nah biasanya suka ada pengambilan lagi, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Apabila tidak ditahan di MA10 sama MA20-nya, malah terjun bebas, berarti dia sudah melakukan penjualan dengan baik, modalnya sudah didapat, untungnya sudah didapat, sisanya tinggal dibuang aja.
dijual di harga berapapun tetap untung karena itu ada sisa barang teman-teman ya, karena mereka sudah dapat modal sama keuntungan. Begitu teman-teman ya. Jadi sekarang ENRG itu dalam posisi masih posisi ada akumulasi dari seorang bandar lokal teman-teman ya, bandar foreign pun masih ada di dalam teman-teman ya. Oke, kita cek deh bandar foreign siapa aja nih, ada tanggal 10 Juni. Nah, 10 Juni kan ada si AK, masih 27,6 miliar, II 20 miliar dan JC masih 1,1. Kita gross kan, perhatikan AK ngejual ke AK, CC ngejual ke CC, II kan belum jualan teman-teman nih. II belum jualan kan, YU kejual ke YU, BK jual ke BK, tapi II belum jualan secara signifikan teman-teman ya, seperti itu teman. Jadi si II ini belum jualan teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada bandar foreign yang masih ada di dalam teman-teman ya. Kita netkan lagi ya. Nah, sebenarnya si AK ini yang memimpin karena si AK sudah mulai jual dengan besar gitu kan. Si AK ini yang memimpin si foreign ini. AK itu ngambil 65 miliar, baru dijual 37. Artinya masih ada sisa barang kan. Baru ngejual 1,3 juta lot. Ini posisi dia ngambil 2,1 teman-teman. Artinya masih ada barang kan. Nah, seperti itu teman. Jadi yang ngelola ini adalah si AK teman-teman ya. Nah, si II aja belum jualan. Mau dijual di harga berapa ya terserah si II gitu kan. Pokoknya posisi si IT belum jualan, baru ngejual sedikit aja. Itu pun bukan si II, itu hanya si AK aja sama si BK teman-teman yang melakukan penjualan yang signifikan ya. Oke, jadi untuk kemampuan untuk ke atasnya ada, cuman apabila dia turun yang saya jelaskan di awal tadi teman-teman ya. Oke, mungkin untuk ENRG cukup segitu ya. Mudah-mudahan bisa ke harga tengahnya, ini harga tingginya. Padahal standarnya sudah di sini, malah ini sudah melebihi harga standar teman-teman nih. Jadi kalau dikasih ke harga tengah ya bonus lah teman-teman ya. Ini harga wajar cuma 294 300-an teman-teman ya. Jadi kalau secara harga wajar sudah melebihi harga wajar sekitar berapa poin tuh? 14 poin teman-teman ya. Makanya kalau dikasih harga tengah ya udah bonus teman-teman ke situ ya. Oke, Yan kalau udah ngambil jangan tinggi-tinggi lah teman-teman ya. Suka saya bilang kalau lihat emiten itu lihat 3 garis ini aja. Teman-teman upayakan beli harga standarnya. Contoh ini naik turun. Oh, ambilnya tengahnya di sini. Oh, berarti standarnya di angka 216. Nah, kalau 216, nah ketika dia turun ke bawah masih bisa average. Kalau di harga atas kan average teman-teman harus nunggu di bawah dulu biar dia nanti ke harga tengah ya. Lebih baik seperti itu teman-teman. Karena ini posisinya sudah mulai agak tinggi karena standar itu di harga tengah teman-teman ya. Lanjut ya untuk energi seperti itu. Ada SCMA. SCMA tadi sudah mulai bagus ya. Dia sudah mulai melewati MA10-nya loh teman-teman ya. Cuma tinggal satu konfirmasi lagi nih. Dia meninggalkan jejak penurunan nggak? Coba lihat nanti. Bagus banget teman-teman ya. Ini bagus banget teman-teman ya. Cuma jejak penurunan di angka 156 ya. Ini tanda kenaikan hampir kejemput ya di kita di sini nih. Oke teman-teman ya, SMA nih MA10 sudah mulai masuk, tinggal tunggu konfirmasi besok satu kali lagi biar kelihatan MA10-nya menuju ke mana, ke atas atau ke bawah gitu ya. Hati-hati kalau besok kepala kembar keluar ya, bisa turun kembali, bisa ke level 159. Tapi kalau dia cenderung ya hanya turun di level 165, aman. Kenapa? Karena masih ditahan MA10 sama MA 200-nya. Karena si MA20-nya belum ketembus teman-teman ya. Yang nunggu besok teman-teman apakah ada konfirmasi atau tidak. Perhatikan nih, bandar lokal sudah ngambil di sini teman-teman. Nih bandar lokal nih, hijaunya royo-royo teman-teman ya. Sebenarnya sih bandar lokal masih banyak barangnya teman-teman, tinggal 1/4 lagi. Nah mungkin sekarang sudah mengambil lagi. Foreign, Foreign sudah ngambil kan sejak tanggal 9 Mei ya, ngambil terus ada keluarnya hanya sedikit aja. Mungkin sekitar berapa persen lah, mungkin 20% baru keluar ya. Nah per hari kemarin, per hari 11 Juni teman-teman ya sampai ke harga sekarang 17 Juni itu ternyata Foreign net sell teman-teman, tapi net sell-nya itu ada yang akumulasi per hari ini. YU teman-teman ya, yaitu broker bagus, CC juga broker bagus, apalagi ini emiten yang di bawah 1000 ataupun di bawah 500, CC cenderung bisa powerful teman-teman, mudah-mudahan seperti itu ya. Oke teman-teman, tanda kenaikan belum dilewati dengan baik, tinggal satu tik lagi teman-teman ya, nanti targetnya ke angka 1840 ya. Nanti lihat MA10-nya masih menuju ke atas atau tidak, dan perlihatkan si bandar lokalnya masih memaaf harga atau dia cenderung jualan. Kalau dibantu dengan foreign akan lebih keren lagi. Perhatikan di sini nih. Smart money belum jualan. Kalau sudah mulai tipis seperti ini teman-teman ya. Biasanya jualan teman-teman. Sini smart money keok teman-teman ya. Sini keok nih. Katos dia melakukan katos di sini nih. Ya. Nah setelah itu teman-teman mungkin kalau smart money sudah ngobrol begini,
secara syarat. Tinggal satu lagi syaratnya kan si Bandar Poren ya. Mudah-mudahan besok Bandar Poren melakukan yang namanya maaf harga teman-teman ya, karena secara syaratnya harusnya sudah bisa jualan ya, mereka harus bisa jualan, harus bisa makan kanan makan kanan hajar kiri. Mungkin jadi nanti enak naik naik naik. Nah, ini ada gap yang sangat lebar teman di angka 208. Saya pikir ke harga sini bagus teman-teman ya. Posisi SCMA itu di posisi SCMA. Kita lihat posisi SCMA. Ya, posisi sudah keluar daripada harga bottomnya teman-teman ya. Harga dasarnya sekarang mau melanjutkan kenaikan lagi. Oke, ini harga wajarnya berapa sih? 174 ya. 174 berarti lumayan lah di sini ya. Berarti sini ya kalau dijual di 170 di sini target sini 183 berarti sudah mahal. Makanya saya targetnya nggak jauh-jauh dulu ke sini aja nih 208 atau ke angka 183 melebihi harga target untuk harga wajarnya teman-teman. Oke teman-teman, SCMA seperti itu ya. Mudah-mudahan ini besok ada tanda-tanda kenaikan. Jangan sampai keluar si kepala kembar. Hati-hati kalau keluar kepala kembar bisa ke bawah lagi teman-teman. IOTF teman-teman, IOTF. IOTF, IOTF. Kita lihat IOTF. Pas banget di target ya. Target gap teman-teman ya. Target gapnya sudah kelewat dengan baik ya di sini nih. Sudah ketutup ya. Sudah tercapai dengan baik, saya kecilin aja lah. Kalau sudah tercapai dengan baik ya, kita kesinikan. Sebenarnya IOTF ini belum uptrend teman. Kenapa? Karena CMA 10-nya masih menuju ke bawah. Nah, per hari ini itu dia ada si kepala kembar nih. Yang suka saya bilang itu teman, kepala kembar itu biasanya 2 dari 3 turun. Apalagi CMA 10-nya masih menuju ke bawah, kecuali kalau besok ada candle hijau ya. Candle hijau bisa melebihi tanda si kepala kembar ini. Mungkin akan terjadi kenaikan karena CMA 10 mungkin sudah mulai dibelokkan ke atas ya. Makanya mudah-mudahan besok ada tanda-tanda kenaikan ya. Kalau secara TA ini masih posisi turun ke bawah teman-teman ya. Nah, di sini ada tanda-tanda penurunan di sini si ekor hijau ya. Pas banget di sini. Ekor hijau ada di sini teman-teman ya. Nah, tapi kabar bagusnya itu si gapnya sudah mulai ketutup teman ya. Sebenarnya target utamanya dikit lagi teman 300 ini target utama saya. Belum kesampaian juga. Aduh, gimana dong? Ya udah, ceritanya. Makanya besok mudah-mudahan nih kalaupun ada penurunan teman-teman ke level sini nih. Oke lah kalau ke sini masih aman 182 ya. Kalau di sini kan support teman-teman ya. Cuman kalau sudah menyentuh sini kan artinya menjemput dulu untuk tanda penurunannya. Nah, lepas dikit aja teman-teman, kalau tidak ditahan di MA 200 cenderung akan ke bawah loh teman-teman ya. Cenderung akan ke bawah. Makanya ini besok harus ada konfirmasi MA 10-nya harus menuju ke atas. Biar apa? Biar targetnya kecapai teman-teman 300 ya. Ini PR rasionya 2225, artinya ini milik bandar teman-teman. Perhatikan untuk bandar lokal. Bandar lokal hari ini ada akumulasi baik. Kemarin ngambil 2 kali, ngebuang 1 kali. Sekarang sudah ngambil lagi lumayan 13.000 lot teman-teman ya. Kita cek domestik siapa yang ngambil. Ada XA 1,2 miliar ya. Perhatikan Bandar Poren. Bandar Poren kemarin ngambil nih. Ngambil 1,9, yang keduanya 1,7 miliar. Dan per hari ini hanya ngebuang 1,2, artinya masih banyak barang. Jadi si Bandar Poren itu masih banyak barang teman-teman. Kalau kita gabungkan tanggal 13 Juni kita cek tanggal 13 Juni ya CC 1,7 miliar teman-teman ya. Masih ada barang. Nah, CC biasanya kemampuan CC itu kan memaaf harga. Nanti terbukti kan. Yang ngumpulin terus memaaf harga kan. Nah, tinggal jualan dia hari ini dia jualan nggak tanggal 17 ya. Nah, jualan teman-teman tuh ya. Sudah mulai jualan. Karena kecenderungan si CC itu sebenarnya enak ditebak CC itu teman-teman ya. Ngumpulin barang, maaf harga dan jualan. Nah, sekarang sudah mulai jualan teman-teman ya. Makanya besok harus ada konfirmasi untuk MA sebelumnya biar menuju ke atas. Saya juga pinginnya ke harga target ke sini teman 3300-an ya. Kita cek IOTF ya. Ini terlepas daripada aksi apapun teman-teman ya. Yang saya lihat lukisan market makernya seperti itu ya. Jadi kalau ada isu-isu ya teman-teman. Nah, ini posisi teman-teman kalau harga sekarang itu ya, sekarang nih 200 ya. Nah, posisi teman-teman sudah beli di harga tengah ke atas artinya posisi mahal. Kalau teman-teman ingin punya ETF di bawah aja. Dikasih ke bawah teman, perhatikan nih. Dia sudah bikin satu siklus. Emiten yang didowntrendkan sebentar, up, downtrend kan, sampai ke mentok ke angka 61, di up.
gonta-gantikan lagi, berarti kan ini punya satu siklus, ini mau jalan 2 siklus teman-teman ya. Nah mudah-mudahan ini, saya pikir sih mendingan ke bawah dulu, biar teman-teman itu nanti ngambil di harga bawah aja. Standarnya di mana? Di sini standarnya, 92. Kalau dikasih nanti ke harga bawah, ya bersyukurlah di angka 57 teman-teman ya. Ini ya, di angka 57 di bawah 60-an lah ya, di bawah 60. Saya punya target angka berapa nih? 73, ke atas bawahnya di 54 malahan sini. BAT punya harga di 54 ya, mungkin jangan ke situlah. Mungkin di harga sini juga bisa ada pantulan mudah-mudahan gitu ya. Oke teman-teman untuk IHSG seperti itu ya. Jadi saya punya target tinggal 300 di sini nih. 300-an ya. Di harga atas ini nih. Cuman ya karena sudah kejemput ya udah biarin aja lah teman-teman ya. Bukan kejemput, tinggal sedikit lagi, tinggal berapa kemarin itu di sini kan. Nah, anggap aja di sini ya. Berapa persen tuh? 23% lagi ya. Tinggal 20% nanti kalau diambil dari sedikit ini tinggal berapa persen? 16% lagi, artinya kan cuman tinggal target berapa persen lagi. Teman-teman kalau ngambil dari sini cuma berapa sih teman-teman ya? Lumayan sih 50% gitu ya. Cuman kalau penurunannya bisa ke berapa persen teman penurunannya nih, levelnya? 59% teman-teman, bayangin aja ya. Naik 50%, turun bisa sampai ke 59% teman-teman ya. Nah, saya sarankan kalau teman-teman yang punya pingin ngambil di sini, teman-teman pingin ngambil di sini, pakai planning aja. Nanti kalau mau average, upayakan teman-teman average di harga bawah aja, ya. Kalau terjadi penurunan. Nah, mudah-mudahan besok ada tekanan lagi soalnya si Bandar Foreign kan belum jualan secara full ya, masih ada sisa barang. Dan si Bandar Lokal sudah akumulasi lagi ya. Mudah-mudahan besok ada tekanan dikit deh teman-teman yang bicara ke sini nih ke angka 230. Apabila teman-teman besok ada kenaikan, terus dia tidak sanggup nanjak ke 232, teman-teman cenderung dia akan balik arah ke bawah lagi teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini cenderung biasanya emiten-emiten yang lagi up, terus dia downtrend, ya downtrend, dia tidak bisa melebihi harga tertinggi sebelumnya. Tetapi apabila jebol jebol jebol, nah targetnya udah di sini aja 300, jangan tinggi-tinggi lagi ya karena udah mentok 300. Sini nih, tuh ya. Udah 94 teman-teman yang mentoknya di situ. Udah, kalau lewat sudah harga mahalnya udah. Tunggu di bawah aja. Tunggu di bawah, dikasih kok teman, dikasih di harga bawah ya. Oke, teman-teman karena ini milik bandar. Apa bukti milik bandar nih? 735. Apa artinya ini? PRS-nya gede banget, teman-teman ya. Nah, sampai itu teman-teman ya. Ya teman-teman kalau udah di sini udahlah. Lebih baik teman-teman tunggu aja dulu sampai di bawah harga di bawah, masukin ke watchlist teman-teman ya. Kalau yang nyangkut ya oke lah kalau nyangkut yang saya tadi rencanakan seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau memang teman-teman masih di bawah ke bawah, tunggu aja di harga bawahnya WTF. Masukin ke watchlist karena ini milik bandar teman-teman. Setiap emiten milik bandar pasti di up kembali ke harga minimal ke harga setengah tertingginya ataupun di agak harga tingginya suka dilewatin ataupun nanti pas di harga tertingginya kembali teman-teman ya. Itu biasanya emiten-emiten yang milik bandar teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya untuk CEO TEP CBDK teman-teman ya. CBDK. CBDK bagi yang punya teman-teman di atas ya mungkin bisa di 6425, jangan average dulu ya, santai aja dulu. Bagi yang di atas pun jangan average dulu ya karena posisinya sekarang itu posisi downtrend ya. Kenapa downtrend? Karena MA10 sampai MA20-nya masih berada di atas candle. Dan ini juga tanda-tanda penurunan sudah dibikin lagi ada si kepala kembar. Adapun tanda-tanda kenaikan sudah dibikin ada gap di sini nih. Nah, apabila ada kenaikan mungkin agak ada kenaikan sementara ke level sini aja teman-teman ya. Kalau dia tidak tembus berarti fix dia mau melanjutkan penurunan. Apabila tembus nah bisa terjadi MA10 kan berarti berada di bawah candle kembali berarti ada tanda kenaikan lagi. Karena posisi si CBDK ini lagi ada pembuangan ada seorang bandar foreign di sini. Ada foreign pembuangan ya. Bandar lokal terus-terusan ngebuang teman per hari ini bagus ngebuangnya teman-teman ya. Lebih tinggi daripada 1 bulan ke belakang teman-teman ya. Ada yang lebih tinggi di sini nih pembuangannya. Lebih banyak bukan lebih tinggi ya. Ya, di level 51. Nah, ini sekitar 34 teman-teman ya. Ini yang paling besar hari ini selama 2 bulan lah. April, Mei, Juni, Juli. Ya 3 bulan. 3 bulan terakhir ada pembuangan terbesar hari ini teman-teman ya. 3 bulan terakhir. Tapi si Bandar Foreign sebenarnya masih ada di dalam teman-teman mungkin tinggal seperempat lagi barang. Perhatikan kan naik turun di sini kan ini yang biru ini nih. Nah, ini ada pembuangan juga. Kenapa dibuang pasti ada yang nerima. Itu aja teman-teman intinya. Tidak mungkin si Foreign ngebuang kalau tidak yang nerima. Siapa yang nerima nih? Ya per hari ini teman-teman kita.
ya. Makanya teman-teman kita lebih baik teman-teman nanti aja, ngambilnya nanti aja. Upayakan nanti MA10 dibahkan menuju ke atas aja ya. Lumayan walaupun ada kenaikan, contoh kemarin di angka 6.400 nih, bisa naik ke angka 6.700, nah 300 poin lumayan teman-teman ya. Atau teman-teman mulai 1 miliar kan lumayan. Makanya ketika MA10 di bawah kanal itu biasanya tanda-tanda kenaikan ya, walaupun gagal teman-teman, biasanya kenaikan 5-10% itu terjadi teman-teman, biasanya. Paling kecilnya 3% lah teman-teman. Kalau teman-teman intinya pandai-pandai bersyukur harusnya sudah, apalagi yang swing pendek gitu teman-teman ya, 1 hari 2 hari keluar, ambil 5-7 ataupun 3-5%, mungkin teman-teman bisa beruntung lah teman-teman ya. Karena dari yang kecil itulah teman-teman ada pandai rasa bersyukur, nah teman-teman akan ditambahkan nikmatnya. Nah untuk CBDK ini karena ini milik ketokohan, teman-teman ada ketokohan juga, ini milik bandar juga, makanya saya juga target ke sini. Ini saya punya target utama di sini nih. Nih, biarin aja teman-teman ya. Pasti ke sini ya, saya yakinkan ke sini lagi. Kenapa? Karena ini ada ketokohannya. Karena ketokohan itu endingnya apa coba teman? Stock split. Stock split, teman-teman. Endingnya stock split pokoknya teman-teman ya. Oke, CBDK sebenarnya emiten yang baru seumur jagung teman-teman. Kenapa? Karena MA200-nya pun belum keluar teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk CBDK lebih baik teman santai aja dulu. Kalau yang mau average, yang mau ngambil juga santai aja dulu. Biarkan si bandar ini, si bandar lokal ataupun foreign ngejual ke teman-teman yang punya duit banyak ataupun ke smart money. Karena ini smart money sangat luar biasa sih teman-teman ya. Di sini ada smart money tinggi kan, tidak terjadi kenaikan ya karena di sini ada satu yang lumpuh teman. Apa ini? Si bandar lokalnya tidak akumulasi. Biasanya kalau terjadi kenaikan itu biasanya teman-teman ya, emiten-emiten yang bagus itu biasanya smart money ngumpul, bandar foreign ngumpul, bandar lokal ngumpul, biasanya suka terjadi kenaikan di sini nih. Ngumpul, sini juga sudah ngumpul dikit, ini ngumpul dikit, terjadilah kenaikan walaupun sedikit, teman-teman itu terjadi kenaikan teman-teman ya. Intinya kan naik mau 3-4% juga naik teman-teman ya. Ya teman-teman lebih baik teman-teman santai aja dulu kalau untuk CBDK walaupun nyangkut santai aja, saya pun mesti punya target di angka 10 ribuan teman-teman ya. Karena kenaikan yang terdekatnya hanya di angka 6.300, 6.500 sama di angka 6.670 serta di 6.900-an teman-teman ya. Oke, walaupun di sini ada retail yang ngambil, ternyata di sini terlihat jelas smart money sudah mulai ngambil pula teman-teman ya. Saya ngasih agak keluar ya. Oke teman-teman, CBDK seperti itu ya, posisi downtrend, hati-hati aja jangan ngambil dulu karena masih ada penurunan di angka 5.700. Lanjut ada MLPL. MLPL. MLPL, MEPL, ya masih posisi downtrend, tanda kenaikan, tanda kenaikan sudah ditembus teman-teman. Turun lagi. Ini tanda kenaikan belum ketembus kan di sini teman-teman ya. Makanya saya bilang di sini kan bukan target, hanya tanda kenaikan aja. Target itu di angka 118. Dia tidak kuat, akhirnya turun kembali dan dia sudah di bawah MA10 lagi ya. MA10-nya sudah mulai di atas, kenanya sudah mulai di bawah MA10, sudah mulai kebalik teman-teman ya. Tanda kenaikan di sini saya tidak melihat nih. Sorry teman di sini. Ya, saya pindahin yang depan di sini ya. Soalnya sama nih. Hanya ada di angka 112. Targetnya 110 nih teman-teman ya. Karena agak sedikit sulit ditembus ya 110-nya. Nah teman-teman untuk MLPA yang punya di bawah juga santai aja dulu teman-teman ya. Mungkin bukan di bawah ke bawah lagi bisa nambah muatan. Ini masih ada tragedi tanggal 8 tanggal 9 belum kecapai dengan baik. Yang paling bagus Smart Money ya teman. Smart Money lihat hijaunya udah royo-royo banget teman-teman ya. Ini tinggal 2 syarat lagi ya. Satu syarat terpenuhi. Nah, tapi biasanya kalau Smart Money seperti ini kadang-kadang berani teman-teman untuk memaaf harga ya. Tapi teman-teman jangan ngambil dulu. Kenapa? Karena posisi si Smart Money pun tidak didukung dengan pengambilan dari seorang bandar lokal dan cenderung si bandar foreign si bandar lokal masih jualan. Bandar foreign oke lah sudah ngambil kemarin kan sekitar 4 miliar ya. Tapi di sini ada pembuangan sedikit, ngambil sedikit, buang sedikit, ngambil sedikit, buang sedikit, terakhir ngebuang ya. Berarti si bandar foreign masih ada di atas teman-teman. Artinya si bandar foreign masih punya barang. Nah, tinggal ada dorongan dikit aja ya. Mungkin dia mau menjemput PR-nya dulu di angka 95. Apabila tidak tembus 95 udah bagus. Step 1, step 2 nih, mungkin bisa di step 3 nih. Yang penting besok ada dorongan teman-teman ya. Biarkan dia masuk ke realnya dulu ke MA10-nya dan upayakan nanti kalau teman-teman mau ngambil MA10 dibawahkan menuju ke atas. Ya, ingat lagi menuju ke atas. Jangan sampai lagi menuju ke bawah ataupun menuju ke tengah. Karena kecenderungan untuk menuju tengah itu
cenderung dia akan turun teman-teman ya. Suka di-prank dikit lah teman-teman sama si bandarnya ya. Oke teman-teman, ini ada upaya kenaikan itu ketika ada sisi bandar lokal, akumulasi, foreign pun akumulasi. Artinya ada keterkaitan ya antara bandar lokal sama foreign. Cuman kemarin bandar foreign, masih ada di tempat, gitu, ke bandar lokal sudah jualan habis. Nah mudah-mudahan hari ini dia ngambil lagi ya. Ada nggak untuk foreign? Sorry, YU cuman ngambil sedikit amat, cuma 214 ya untuk foreign ya. Ya sedikit amat teman YU kayak retail aja sih YU ya. Oke, domestiknya ada SQ teman, bagus ya SQ ya. Bukan dari kalangan smart money teman-teman ya, karena si bandar lokalnya memang lagi keluar ya. Oke teman-teman, MPPL tunggu dulu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Kita cek lokasi MLPL, cek lokasi teman-teman. Kadang-kadang kalau ngebahasnya suka agak kelamaan ya, baru 46 menit teman-teman. Wah murah banget teman-teman ya, murah banget milik fundamental, suatu saat akan ke atas kembali. Nah, tinggal teman tinggal bersahabat dengan waktu aja, nunggu momennya. Saya belum pernah menyentuh harga atapnya, suatu saat akan ke sini lagi. Tapi teman-teman harus percaya dengan waktu aja, bersahabat dengan waktu aja teman-teman ya. Nah sekarang itu targetnya cuma jangan jauh-jauh dulu ya ke angka harga tengah aja, 139 juga sudah cukup. Kalau dikasih bonus dikit ke angka 200-an teman-teman. Karena standarnya di sini di harga murah. Ini kan harga murah banget, nah ini harga murahnya. Dan teman-teman 139 juga sudah cukup lah teman-teman ya. Ya kalau dikasih MA 10-nya masih menuju ke atas ya bisa mencapai ke angka 200-an teman-teman ya. Oke, tempat target saya di mana? Nah, target sini, target sini. Nih, target saya pindahin ya. Di angka 119, di angka 143, teman-teman. Ini posisi MA 200 lagi menuju ke atas. Harusnya didukung ya, dem aja sampai ke targetnya. Wah, keren teman bisa sampai ke 144, teman-teman ya. Ini tinggal tunggu maaf, tinggal tunggu bandar lokal ngambil lagi, teman-teman. Karena secara sah sudah terpenuhi nih. Smart Money sudah ada, bandar foreign masih ada di dalam, bandar lokal keluar nih ya. Mudah-mudahan besok ada pengambilannya di bandar lokalnya ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ya si MLPL ini kembali lagi ke jalurnya, biarkan dia kembali ke jalur yang benar dulu ya, biarkan si MA 10-nya di bawah candle dulu. Nah, kadang-kadang ya seperti ini teman-teman nih, kalau yang baru jatuh seperti ini mah enak, tapi kalau sudah agak di atas sedikit, nah ini yang suka akan membingungkan di sini area sini nih. Antara ini mau up atau tidak gitu teman-teman. Walaupun ada pengambilan dari seorang bandar lokal, foreign kadang-kadang kalau foreignnya ataupun bandarnya pengen ke bawah dulu ya ke bawah dulu aja teman-teman ya. Nanti di up lagi teman-teman ya. Nanti turunin lagi up lagi. Tiba-tiba break aja, udah telat ngambil. Makanya kalau yang swing agak panjang dikit teman-teman, kalau kita tahu targetnya kemana, teman-teman pertahankan target itu, ke bawah lagi tambah muatan lagi, ke bawah lagi tambah muatan lagi. Tapi kalau teman-teman nyangkut di atas kan intinya teman-teman harus average gitu kan. Average pun harus dengan cara yang baik gitu dan bijak teman-teman ya. Jangan sampai tiap detik average teman-teman ya. Beda dengan emiten yang sudah di bawah bukan average tapi tambah muatan aja gitu kan. Oke, kepig. Kita lanjut ke kepig ya. Punya MNC teman-teman ya. MNC 4 tahun punya bandar teman-teman ya. Break teman-teman nih si target tanda kena penurunan kemarin udah lama berarti nggak dibahas nih. Kenaikan sudah dicapai dengan baik. Ini sudah tercapai dengan baik. Gimana dong teman targetnya? Tercapai dengan baik. Kepik. Tanggal berapa tanggal hari ini ya? 17 ya. Oke, teman-teman ya. Oke, kita lihat kita hapus dulu deh. Kita deketin dulu deh. Biar masuk di sini deh. Karena sih tidak ada apa-apa atau sudah kehalangin sama tembok yang lumayan ini. Nah, targetnya adalah ada tanda kenaikan di angka 170 dan tarik harga tengah nih. Harga tengah 3 garis. Artinya ini sudah harga tengah nih, teman-teman ya. Nah, berarti targetnya kalau teman-teman ke harga tengah silahkan. Berarti kalau teman sudah harga tengah, artinya teman-teman sudah beli di harga lepas dikit nih. Harga mahal jatuhnya teman-teman ya. Nah, ini target di sini teman. Target nih, saya tulis target di sini. Target tengah 17.06.25 ya. Kalau sudah ditandain dari awal mah enak teman-teman ya. Tinggal nandain aja targetnya gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman di sini gak ada targetnya nih. Kata sedang, sampai sini doang saya teman-teman ya. Gimana dong? Sampai sini doang teman-teman. Nah, pikir.
Kepik ini akumulasi seorang bandar lokalnya bagus, belum jualan, foreign pun belum jualan. Saya pikir sih dia akan melanjutkan kenaikan ke harga tengahnya. Kita cek kepik di sini nih. Kepik. Ya, kepik terbatas harganya teman-teman ya. Kalau teman-teman dikasih bonus ya bisa sampai ke atas ya ke 242. Tapi teman-teman dia punya standar di harga tengah ya. Harga tengah lebih dikit, manfaatin itu aja. 195 lah, jangan jauh-jauh teman-teman ya. 195 teman-teman ya, itu targetnya. Sini aja lah, harga tengahnya sudah cukup lah. Tapi kalau teman-teman sebagai polemologi atau banarmologi, perhatikan kan di sini belum jualan nih. Kapan jualan? Ketika sudah jualan aktif dan masif teman-teman ya, baru teman jualan udah cukup aja saya segitu. Nah ini emiten yang belum pernah menyentuh harga tengah, harga atap. Artinya suatu saat dia akan melebihi harga atapnya ataupun pas di harga atapnya. Biasanya seperti itu berdasarkan hukum kebiasaannya. Oke, jadi target 234 sangat memungkinkan, tapi saya sarankan sampai harga tengah aja atau enggak lebih dikit lah. Kalau teman-teman ya udahlah, saya katanya pingin ke harga atas sedikit, upayakan teman-teman lihat dari pembuangan sama pemasukan dari seorang bandar lokal dan foreign. Ini kompak, teman-teman, si bandar lokal foreign kompak. Ya, perhatikan di sini pengambilannya. Ngambil di sini ngambil. Nah, ini ngambil si bandar lokal juga. Ya artinya si bandar lokal sama si foreign kompak. Jadi nanti kan hati-hati kalau jualan dia kompak juga, teman-teman. Nah, si AO hebatnya si AO saya pernah mengalami waktu jadi kembali lagi ke RALS, teman-teman ya. AO itu kalau sudah ngegulung teman-teman, digulung terus sama dia teman-teman. Berapa ini? 34 ya. Kita cek tanggal 16. Masih 34. Tanggal 13. 35. 12. 35. 11. 32. Nah, berarti di sini sudah 35 ya. 9. 32. Nah, berarti di sini teman-teman dia mulai akumulasi bank baik di sini. Di angka 35. Udah 35.000 lot. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya besok jualan gak nih gitu kan. Sedangkan si kepik ini kan sebenarnya benar utamanya itu si EP teman-teman ya. Si EP kan tidak bisa bekerja sendirian teman-teman ya. Bisa-bisa nanti di-suspend lagi sama bursa gitu kan. Wah nih transaksinya harus apa namanya? Harus dicegah nih karena dia transaksi dengan diri sendiri kan ya. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Makanya dia butuh partner, sebagai broker butuh partner. Tidak mungkin dia bekerja sendiri. Model AG itu kan bagus secara akumulasi, tapi kalau untuk penjualan kadang dia pakai broker yang lain teman-teman ya. Oke teman-teman ya, secara pungutan bagus baik bandar lokal ataupun foreignnya. Saya pikir sih harga tengah sudah mulai cukup ya. Kalau dikasih bonus ke angka 202 ataupun ke 234 ya silahkan aja teman-teman. Tapi kalau dari saya cukupin sampai harga tengah aja karena kecenderungannya di harga tengah teman-teman, jangan kasih di angka 176. Nah, untuk keping seperti itu teman-teman ya. Ada Cleo, Cleo kalau saya udah di itu deh. Udah saya bikin target selesai deh teman-teman. Cleo itu ya. Oh belum teman-teman Cleo. Oh saya ngebahas bonus ini teman-teman, kelupaan teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting teman-teman karena teman kita itu hanya pengen tahu aja. Kalau bonus itu begini teman-teman ya. Contohnya bonus saham, teman ini bonus sahamnya berapa nih? 1 banding 1 artinya kalau teman-teman punya 1 lot dapat juga 1 lot. Kalau teman-teman dapat satu lembar dapat juga 1 lembar. Seperti itu aja teman-teman bonusnya. Bagus teman-teman, bagus seperti itu. Jadi nanti enak teman-teman kalau dapat bonus mah ya. Ada cuma dikasih bonus cuma doang teman-teman ya. Lumayan kan teman-teman ya. Kalau dikasih bonus mah gitu kan. Oke, Cleo kita cek di sini Cleo nih. Sudah mulai di bawah lagi ya Cleo ya. Nah, MT sudah di atas, teman-teman udah mahal ya. Sudah mahal teman-teman ya. Wah, ini harus dihitung harga wajar itu 1 teman-teman ya. Apa? Wajar 1 ya. Saya banyak PR teman-teman yang belum dikerjain nih. Nanti saya kerjain lah teman-teman ya. Oke teman-teman, Cleo itu dalam posisi mahal. Pertama itu ya. Kenapa mahal? Di sini teman-teman perhatikan nih. Dia sudah lepas daripada harga tengah ke atas. Dia sudah menyertai harga mentok ya. Sekarang posisi di harga premium. Teman-teman kalau mau punya barangnya, teman-teman upayakan nanti teman-teman minimal di harga tengah sini deh. 458 ya. Atau nanti
Atau nanti teman-teman ketika turun, dia punya standar di harga berapa teman-teman, standar penurunannya. Mungkin bisa di arah sini teman-teman di angka 554 ataupun nanti di angka 492 paling rendahnya. Mungkin standarnya di sini deh teman-teman di angka 598 ataupun di angka 557 gitu kan. Nah, teman-teman di situ aja. Karena posisi sekarang bandar lokal itu masih posisi jualan nih, jualan. Semenjak dividen dia jualan teman-teman ya. Di sini kan tidak terjadi dividen trap teman-teman ya. Karena 5 perak tapi perhatikan di sini. Langsung diturunin sengaja sama si bandarnya. Ya jualan, si bandar lokalnya jualan. Begitupun dengan bandar foreign. Oke lah bandar foreign masih banyak barangnya, tapi dia sudah mulai jualan teman-teman ya. Sudah mulai jual. Kalau si bandar lokal sudah sigap jualan. Ya target kenaikan saya sudah dipenuhi dengan baik di sini teman-teman ya. Saya hapus aja. Jika sama nih target penurunannya sudah ditewati dengan baik. Kita akan dari awal lagi teman-teman ya. Apakah ke 1030 bisa? Bisa nanti, tapi nanti teman-teman biarin aja dulu karena posisi nih kenaikan tertinggi tidak bisa dilewati. Di sini kan tidak bisa dilewati ya teman-teman nih, itu ya. Bapak tinggal 1 tik lagi ya. Ya nggak apa-apa lah kita ngambil sini ataupun dipasin aja sini nih. Pas banget kan. Tidak mau makanya saya pilihkan di sini nih. Oke, saya pilihkan 765 ada tanda kenaikannya. Ya mungkin nanti kalau sudah turun ke bawah, oke ini akan menjadi target teman-teman. Karena masih dekat, maka saya bilang ini masih posisi tanda kenaikan aja teman-teman ya. Ini kemarin itu 1.200 teman-teman sama 1.200 mudah-mudahan sih hari ini apa namanya, kuartal ini bagus juga teman-teman untuk harga wajarnya ya. Ini milik fundamental 34 masih milik fundamental teman. Kenapa? Karena 34 di bawah 50 teman-teman ya. Oke, ini tanda penurunan dulu teman-teman. Tanda penurunan di sini di 655 ya tanda penurunannya. Ini andaikan ditahan di EMA 200 teman-teman. Kalau di sini EMA 200 aja, terus si bandar lokal ada akumulasi, itu akan paling ditahan di EMA 200 gitu kan. Mungkin nanti ada kenaikan sementara, bisa ke level sini kan, ada gap kecil kan di sini nih. Nah, ini di gap kecil, di sini kan gap kecil nih, belum kelewati. Saya kasih tanda di sini kenaikannya di angka 700. Kenapa di sini ada si kepala merah teman-teman, kecil walaupun kecil tapi berpengaruh. Apabila teman-teman ya si tanda kenaikan tidak bisa dilewati, fix dia mau ke bawah. Ya apalagi sudah kalau menembus ini nih. Terus apabila ditahan teman-teman di MA 200-nya, cenderung ada isian lagi dari seorang bandar lokal dan forennya, fix dia mau melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau sudah jebol, hati-hati. Penurunan menanti di mana nih? Ada tanda penurunan seekor hijau di angka 605. Itu ada area penurunannya. Terus di mana lagi? Nih, ada gap di angka 515. Makanya mungkin teman-teman di 515 akan menjadi tanda penurunan baik di sini. Mungkin standarnya nanti di sini. Tapi tetap dia itu jual di harga premiumnya. Kenapa? Karena dari tengah ke atas. Artinya kalau ini masih posisi mahal ya. Posisi mahal, jual mahal teman-teman sini ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya untuk Leo ya. Lebih baik teman-teman santai aja dulu karena posisi lagi downtrend. Karena MA10 lagi berada di atas candle dan si bandar lokal ataupun foreign cenderung masih jualan. Apalagi si bandar lokal yang jualan sangat masif, mungkin si bandar foreign hanya sedikit aja, tapi untuk si bandar lokalnya jualan lumayan teman-teman ya. Walaupun smart money sudah mulai ngumpul tapi masih sedikit. Upayakan nanti teman-teman kalau mau ngambil MA10 di bawah karena menuju ke atas, mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 770 ataupun di bawahnya. Oke teman-teman, Cleo seperti itu ya. Ada bumi teman-teman, kita lihat bumi. Kita lihat bumi. Bumi Mas, tanda penurunan dilewatin teman jadi dilewatin teman-teman nih. Bumi hati-hati ya, walaupun secara TA masih posisi aman ya. Tanda kenaikan ada di sini teman-teman. 38 tanda kenaikannya ya. Kita gedein dikit deh. Ada gap kecil nggak di sini? Aman di sini ya. Nah teman-teman bumi masih ditahan di MA10-nya ya. Ini ya. Kalau sekarang sih masih posisi aman yang punya di atas pun masih posisi aman ya. Sampai ke sini level amannya nih. 1, 2, 3 ya maksimalnya sampai ke MA 200. Tapi teman-teman hati-hati ya. Karena si bandar lokal sama si per lagi jualan dulu nih. Dia berhasil jualan teman-teman. Jadi ini banyak yang ngambil. Jadi si bandar lokal sama si foreign naruh sebelah kanan teman-teman ya. Dimakanlah sama teman-teman kita. Nih buktinya ya. Teman-teman kita makan kan. Dari tanggal berapa nih? Tanggal 12 ya.
Nah, dari sini nih, atas ini kan dimakan teman-teman ya. Nggak terjadi penurunan lumayan kan di sini kan, artinya dimakan, tapi posisi turun kan. Atau memang si XLA ini biasanya teman-teman kita naruh sebelah kiri, dihajar lah. Nah, kalau di sini terjadi kenaikan di sini teman-teman ya, biasanya bandar lokal kan ini jualan di sini ya, jualan. Tetapi dia dimakan barangnya teman-teman, dimakan barangnya. Nah, ketika di atas sini banyak yang naruh sebelah kiri, dihajar sama si bandar polen sama lokal. Maka terjadilah penurunan seperti ini. Makanya kalau mau beli hajar kanan teman-teman, walaupun polen sama si lokal jualan pasti naik teman-teman, karena mereka pengen jualan gitu kan. Kenapa katanya mereka sudah jualan dari lama, ya udah dapat untungnya lah teman-teman ya. Walaupun dia banyak kan barangnya sudah maju banyak sini nih. Ya, ditaikin langsung jualan teman-teman ya. Ya, teman-teman hati-hati ya, secara TA masih baik, tetapi secara eh, foreign sama si bandar lokalnya lagi jualan. Yang nerima lah teman-teman kita. Kita cek tanggal 17. Nah, untuk domestiknya ya, oh, si MG sudah mulai masuk nih teman-teman ya. Mudah-mudahan besok ada pantulan ya. MG masuk, teman kita masuk, CP masuk. Kalau YP keren teman, karena YP itu suka ada bandarnya teman-teman ya. Suka walaupun dari golongan retail, tapi ini bandarnya kadang-kadang pakai broker YP. YP PD yang saya tidak disangka-sangka teman-teman ya. Di sini untuk domestiknya RX domestik aja buang 1,4 juta lot. Kita cek untuk foreign ngebuang, tuh si Daik aja ngebuang 10,2 miliar teman-teman ya. Tapi untuk foreign sih bagus ya, ada si AI nih, ada si JP, ada si EU nih. Broker bagus juga yang ngambilnya. Makanya si Bumi ini secara apa namanya, secara TA masih posisi ke atas teman-teman. Biasanya tiga candle nih. Mudah-mudahan 3 candle sebagai pertanda dia akan biasanya turun 3 candle, nah suka ada kenaikan. Mudah-mudahan sampai sini ya. Apabila tidak jebol, teman 140 tidak jebol, fix dia mau memulihkan penurunan ya. Ingat si Bumi ini, kalau si Bumi sih sudah terus di sampai kemarin terakhir di sini kan tercapai teman-teman. Tanggal 12 bulan 6 kan tercapai. Lihat saya angka 155 di Bumi. Posisi murah teman-teman ya. Tapi dia punya standar, teman-teman di sini standar. Nah, ya dikit lagi kan ke 152 teman-teman ya. Kalau dikasih bonus bisa sampai ke harga 173. Makanya MA saya bilang kan suka lihat MA, lihatin aja MA-nya. MA-nya kalau teman-teman tidak bisa mengecek ini teman-teman ya, beralokasi sama bawah, lihat aja MA-nya. Kalau MA-nya masih nempel di bawah MA 20, MA 200, teman-teman masih posisi aman ya secara MA. Makanya teman-teman sebagai teknik analisis kadang-kadang ini sebagai support, ini sebagai support juga atau dengan sebagai batas teman-teman, batas untuk penurunannya. Kalau sudah sampai sini udahlah, saya akan lepas walaupun ada kenaikan ya biarin aja. Pokoknya teman-teman sudah disiplin. Contohnya saya akan ketika turun ke MA 20 baru akan saya jual. Perkara dia naik lagi biarin aja teman-teman karena kita sudah disiplin. Dengan cara disiplin teman-teman akan berhasil di bursa ini. Nah, teman-teman untuk meminimalis kerugian teman-teman ya. Karena apa? Setiap keputusan itu harus didasari dengan kedisiplinan teman-teman. Kalau kita disiplin pasti berhasil walaupun besoknya naik ya. Jangan menyesal teman-teman. Contohnya wah turun 3%, 5% gitu maksimal 5% contoh atau 10%. Tiba-tiba pasti cut loss turun itu teman-teman ya. Naik teman-teman. Jangan menyesal. Itu teman-teman sudah mempunyai ilmu dari situ. Oke, berarti saya di saham Bumi saya tidak akan cut loss ketika MA 20 menyentuh ke bawah dikit. Itu pengalaman yang tidak akan pernah teman-teman lupakan. Itu menjadi dasar teman-teman ngambil lagi di Bumi di harga berapapun pasti cuan. Kenapa? Karena sudah tahu ya. Ini pasti nggak bakal lepas lagi gitu kan. Kemarin aja waktu di sini contoh gitu ya. Di sini aja pas nyentuh MA 20-nya malah di up lagi. Di sini pas menyentuh ya. Dia sebenarnya belum pernah menyentuh MA 20 nih gitu kan. Makanya patokannya MA 20, tapi kemarin dikit menyentuh di up lagi, di up lagi. Saya pikir sih ini katanya bisa up, soalnya lihatin MA-nya walaupun teman-teman tidak melihat broker gitu kan. Hanya melihat MA aja teman-teman sudah bisa memastikan gitu kan. Ya teman-teman, saya punya target di sini nih, 200-an teman-teman ya. Mudah-mudahan sesuai ke 2244 nih. Tapi sini aja lah teman, jangan jauh-jauh ya. Nah, semua target yang saya target sudah tercapai, tinggal di sini nih. Ya, yang terdekatnya di angka 156. Ini pun posisinya standar. Standarnya itu dia tidak pernah menyentuh harga tengah. Artinya
cenderung di sini aja sudah cukup. 149 dikasih bonus ke 175, kalau dikasih kemungkinan dapat di angka 217 aja ya. Di angka sini aja nih, di angka 189 juga sudah mulai bagus lah. Ini 1200 ataupun di bawah sini nih. Nah, saya kasih target di sini aja nih. Nah, jangan jauh-jauh lah teman-teman ya. Ini target kelima malah. Ya teman-teman, seperti itu untuk bumi ya. Teman-teman kalau sudah ngambil harga sini mah kan standarnya sudah tagih. Lebih baik teman-teman nunggu di bawah aja. Ya untuk bumi nunggu di bawah nih. 85, 80 teman-teman ya. 70, 77 teman-teman pasti dikasih teman-teman ya. Apalagi emiten yang pernah kegocap di sini teman-teman ya. Nah, dia sebelum itu disukain sama Foreign. Kenapa? Karena bid dan offernya sangat-sangat bagus teman-teman ya. Tebal dia bid dan offernya. Maka teman-teman Foreign ya teman-teman Foreign. Foreign itu sangat suka teman dengan emiten-emiten yang tebal karena gampang ngambil, gampang keluar teman-teman ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan besok ada pantulan ya. Secara EMA pun masih posisi uptrend. Mudah-mudahan besok ke tanda kenaikan ya. 139 lepas daripada situ bisa lepas ke angka 147 dan targetnya 155. Jangan sampai terlalu tinggi lah teman-teman ya. Kalau dikasih tinggi mungkin teman-teman bonus lah itu ya. Pandai-pandai bersyukur aja teman-teman kalau di bursa ini. Jangan menyesal ketika teman-teman sudah take profit tapi naik lagi, jangan menyesal. Kenapa? Suatu saat akan terulang lagi, teman-teman ngambil di bawah dan cuannya akan lebih luber lagi teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk bumi segitu ya. Lanjut ada AMMN ya, AMMN. Katanya banyak yang di PHP-in katanya. Kenapa emang? Kalau saya sih teman-teman, kalau teman-teman yang ngikutin ini mah sudah tercapai, di sini sudah tercapai ini teman-teman nih. Ya. Kalau sesuai dengan planning mah sebenarnya aman-aman aja teman-teman ya di sini. Nah, tercapai di sini kan. Saya deketin. Kenapa saya deketin ke sini? Itu pernah diulas, teman. Ini juga sama nih tercapai. Tuh, teman-teman ya. Tercapai, teman-teman, tercapai. Oh, saya tinggal ngapusin aja teman-teman nih, tanda-tanda kenaikannya ataupun targetnya sudah tercapai. Bahkan target kembali aja sudah disentuh kan. Nah, di sini kan di angka 8550 ya. Nah, ini sama teman-teman ya. Ini juga nih sudah tercapai di sini ya. Penurunannya sudah tercapai dengan baik. Ini udah lama nggak dibahas teman-teman ya. Perhatikan nih tanggal 8 tanggal 9 kan betul. Ini dia punya target penurunan 45 70. Target penurunannya. Ini target penurunan sudah dilewati dengan baik, kita hapus aja. Oke, yang terjauh dulu. Nah, ini target penurunan 6025 ya. Yang terdekat di sini nih, di angka 7375. Nah, ini target penurunan. Lagi di bawah dikit nih. Nah, nanti saya jelasin ya. Oke. Ini saya lihat di sini AMM ini posisinya di mana. Ya, teman-teman tahu posisinya di mana gitu ya. Ya, AMMN posisinya dia lebih daripada harga tengah. Sekarang sudah semua jual di harga premiumnya atau di harga mahal. Ini emiten yang pernah mentok dari ke harga mahalnya. Targetnya harga sini aja. Sini. Kalau kasih bonus ya bisa ke angka berapa nih? 13 ribuan ya. Tapi jangan sampai situlah teman-teman ya. Ini milik bandar dasar 100 teman ini. PR rasio standar 100. Dan ini kan baru naik set. Nah, ini baru bikin satu siklus, ya belum bikin satu siklus kan. Baru naik doang, baru turun. Nah, kalau ada kenaikan ya satu siklus. Jadi ini tergantung nanti ini di mana teman-teman. Dia berhentinya di mana. Kalau dia berhenti di atas lagi, fix dia adalah emiten yang nanti akan ke sini lagi. Kalau dia cenderung di bawahnya, ada udah standarnya di situ, teman-teman ya. Ini ada emiten milik bandar, teman-teman. Kenapa milik bandar? Perhatikan di sini. 100 PR rasio rata-ratanya. Grafik milik bandar itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, target saya sampai ke angka 9.800 di sini nih. 11.000 ya, 11.100 teman-teman ya. Target sudah tercapai dengan baik di angka 8625 walaupun dengan shadow gitu kan. Nah, ini teman-teman nih. Ini masih posisi uptrend. Apabila dia turun teman-teman ke level sini nih, 7550 masih aman. Apabila dia turun ke level 7375 masih aman. Apabila turun ke sini, hati-hati. Sudah melebihi MA20-nya dan cenderung dekat ke supportnya. Ini supportnya teman-teman ya. Ini dan tanda penurunan juga dekat ke tabur. Artinya dia mau ke bawah kembali teman-teman ya. Secara TA dulu nih ya.
Ini tanda tangan rekan sudah dibikin di angka 8.300 tanda kenaikan teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Udah ya sampai situ ya. Jadi kalau dia masih jebol ke angka 7556 itu masih aman. Bahkan kalau level 7275 pun masih aman. Kecuali kalau sudah lepas dari batas itu hati-hati dia bisa downtrend kembali ya. Bisa jadi nanti untuk menjemput tanda penurunan di angka tanggal 8 tanggal 9 ataupun nanti cenderung ditahan di angka 6 ribuan. Ini harga tengahnya berapa ini? 6.100 6.200 berarti 6.270 6.270 mana 6.200 ada sini. Nah, di sini adalah harga tengahnya teman-teman. Saya kasih tanda yang gede aja sini. Ya ini harga saya tulis harga tengah di sini. Harga tengah 3 garis. Saya kasih tanda aja di situ teman-teman ya. Biar teman-teman tahu. Berarti kalau sudah mentok sudah agak murah nih gitu kan. Apalagi kalau sudah mentok turun dari sini kan, wah murah teman-teman. Perhatikan teman-teman untuk bandar lokal cenderung jualan ya. Perhatikan dari sini nih, jualan terus ya. Poren sama, jualan terus tapi ada bagusnya. Si bandar poren sudah ngambil di sini teman-teman. 2 hari ada pengambilan. Ya, kita gede dikit deh. Nih. Satu ngambil 22 miliar, yang kedua ngambil di angka 47 miliar. Baru ngejual 3,7 miliar. Artinya apa? Masih banyak barangnya untuk bandar foreign, teman-teman ya. Bandar lokal cenderung ngejual. Berarti ini si emiten ini diambil sama bandar foreign. Kita lihat foreign tanggal 17 ada YU ngambil, ZP ngambil, BK ngambil. Yang per hari ini ya. Yang memaaf harga. Domestiknya ada si BB walaupun di sini bandar lokalnya keluar tapi BB masuk. Saya pikir si BB sudah mulai bagus, teman-teman ya. Sudah mulai bagus kalau sudah masuk si BB, teman-teman ditambah si YU, teman-teman ya, untuk keluarannya. Tapi ketika kenaikan harus bisa dilewati lah 8275, biarkan dia bikin siklus dulu teman-teman ya. Nah, dia itu berarti tanda kenaikan ataupun siklusnya di mana? Apakah dia akan menembus ke angka 11.000 lagi atau ke atas lagi ke angka 13.000 atau cenderung dia di bawah harga atapnya teman-teman. Di sini kan ada atap nih ya. Mungkin di area 10 ribuan teman-teman ya. Karena berdasarkan ini adalah milik bandar. Jadi bandar punya kebebasan. Nah, jadi secara TA masih uptrend, bandar foreign masih akumulasi, walaupun ada penjualannya sedikit, cuman sayang banget bandar lokal lagi jualan dulu, teman-teman ya. Karena kecenderungan seorang bandar lokal jualan hanya untuk memaaf harga di sini nih. Akan terjadi kenaikan ketika akan menjadi kenaikan keterusan teman apabila si bandar lokal akumulasi di sini. Perhatikan ketika dia mau memaaf harga sampai sini, bandar lokal akumulasi dulu atau memaaf harga dulu, baru dia jualan lagi. Ketika ada kenaikan jualan lagi. Namun mudah-mudahan ini juga seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan nanti di sini mungkin akan saya doakan dulu atau uptrend dulu nanti si bandar lokal ngambil dulu baru di jalan di atas dulu di atas lagi teman-teman ya. Karena kecenderungan seorang bandar lokal itu mampu untuk memaaf harga teman-teman ya. Ditambah lagi si Forex sudah mulai masuk ya. Walaupun sedikit dan cuma 2 hari ini mudah-mudahan berkelanjutan naiknya ya bisa sampai ke targetnya minimal ke angka 8.700. Cuman saya mengingatkan kepada teman-teman ya, bahwa si AMMN ini posisinya dari atas, dari tengah ke atas, artinya dijual di harga premium, teman-teman. Dijual di harga premium, targetnya bisa segala level atas saja, 11 ribuan. Bahkan saya pun ke angka 11 ribu di sini. Apakah atasnya ada di angka 12 ribu, atau di sini aja lah, cukup di sini teman-teman. Nah, satu target di sini cukup di sini lah. Jangan jauh-jauh, mudah-mudahan bisa sampai situ ya. Oke teman-teman, seperti itu untuk AMMN ya. Udah mulai dari pungutan bandar foreign bagus, coba bandar lokal lagi jualan tapi secara TA masih posisi uptrend. Lanjut ada GPRA teman-teman ya. GPRA ini apa nih? Ya setiap hari naik apabila bisa masuk, harga sekarang berapa harga wajarnya? Wow, tinggi teman-teman ini. Yang penting target saya tercapai dulu deh teman-teman. Oh, sudah tercapai di sini teman-teman nih. Tanggal berapa nih? Tercapai tanggal 15 Mei. Wah, udah lama berarti ini nggak dibahas ya, 15 Mei. Mei bulan 5 ya. Santai-santai ini targetnya tercapai.
Tanggal berapa nih? Tanggal 2 Mei. Kita hapus dulu deh. Tahun 2024 nih. Tercapai 020525. Iya, kita deketin dulu, kita kecilin aja. Nah, yang penting saya punya sejarah, teman-teman. Yang penting saya punya sejarah ya. Oke, tanda kenaikan. Penurunan, nah penurunan belum nih teman-teman ya. Penurunan belum ada tercapai. Kita cek untuk GPRA untuk posisi. Lagi bagus teman-teman ya. Ini milik fundamental teman-teman ya. Berarti ini harus dicek fundamentalnya teman-teman ya. Besoknya saya cek ya GPRA bagus fundamentalnya ya. Kita update aja dulu ya GPRA ya. Ini milik fundamental semua teman-teman. Kenapa milik fundamental dari sini nih, ketahuannya 4 ya, di sini 4. Oke, teman-teman ya. Bila teman-teman sekarang masuk, teman-teman ya, saya mengingatkan kepada teman-teman ya, posisinya sudah mulai di harga mahalnya. Apakah bisa ke atas? Berdasarkan sejarahnya ada pernah menyentuh ke atas di sini, ya. Tapi selama ini dia standarnya itu di angka sini, di angka seratusan. Dikasih bonus kemarin ke sini ke angka 124. Tapi sekarang dikasih bonus lagi teman-teman ke level tengahnya dan dia sudah mencapai harga premiumnya. Tengah ke atas saya bilang kan premium teman-teman ya. Tengah ke atas premium. Dan ini milik fundamental. Lagi fundamental lagi bagus, lagi diuji bagus teman-teman ini ya. Nah, perhatikan teman-teman untuk penurunan dulu deh di sini ya. Ini tanda penurunan 119 kemudian ya. Kita cek untuk ininya. Terus ada lagi kita harus gedein dulu deh teman-teman. Harus digedein dulu nih. Biar ketahuan baru kita ngobrolin masalah ininya. Penurunannya rapi banget teman-teman. Penurunannya aman, aman, aman. Oh, ini satu nih, seekor hijau. Oke, kita bikin strategi dulu teman-teman ya. Kita bercerita strategi dulu teman-teman ya. Secara TA dulu ya. Posisi TA aman. Posisi uptrend. Kenapa uptrend? MA10, MA20 berada di bawah candle terus ya. Kemarin sih terjadilah penurunan tapi masih belum menyentuh MA20-nya. MA20, MA10 menuju ke atas, posisi uptrend. Apakah kalau masuk sekarang? Silahkan masuk sekarang, asal teman-teman harus melakukan planning. Ketika ada penurunan sampai ke level 143, teman-teman akan melakukan apa? Ketika turun ke level 129, teman-teman akan melakukan apa sampai ke level sini? 119. Teman-teman akan melakukan apa? Akan melakukan average, dibiarkan atau cut loss. Karena embednya sudah mulai jual di harga mahalnya. Nah, itu planning yang pertama, teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman, karena posisi lagi uptrend seperti ini, teman-teman ya. Apakah bisa di-up? Bisa. Kenapa? Karena posisi daripada si banner lokal sama si porannya belum jualan. Nah, itu yang membuat mungkin emiten ini bisa ke harga atasnya. Karena si banner lokal sama si poren belum jualan. Apa buktinya? Perhatikan. Poren terus memarkup harga. Terlepas dari berita apapun. Ya, saya lihat di apa namanya? Di lukisan market maker. Bandar lokal pun demikian. Nih, lagi memaaf harga. Tidak ada penjualan yang signifikan. Yang ada ketika harga sekarang pun masih ada pengambilan 37,1 ribu lot. Dan Bandar Loporen pun masih ngambil 2,6 juta teman-teman ya. Oke, di sini sudah mulai masuk ya, ada XC, ada YB gitu. Mungkin si YB besar ataupun si XC sebagai retail gitu kan teman-teman ya. Lihat Poren teman-teman, akan ngambil 1,4 miliar, BK ngambil juga. Artinya lagi posisi uptrend. Nah, tinggal teman-teman sudah saya peringatkan di sini sudah jual di harga mahal, teman-teman sudah jual di harga mahal. Kalau kita cek di sini ada GPRA posisi GPRA. Nah, ini posisinya itu lagi uptrend teman-teman ya. Saya aja kita cek deh nanti ada tanda kenaikan di mana ya.
Padahal ini secara net income sama aja teman-teman ya, 3737 revenue-nya lebih bagus sih malahan ini kalau secara revenue untung di kuartal satunya gitu ya, net income-nya, revenue perhatikan nih. Ini kan 120 miliar dapat 37 miliar. Untung 133 dapatnya 37 juga sama. Berarti kan harusnya kan ada peningkatan, ini tidak ada peningkatan ya. P rasio 6 ya. Rata-ratanya di angka 4, berarti sudah mahal. Rata-ratanya 4, dia sudah sekarang ini di posisi 6. Artinya posisi mahal ya. Tapi posisinya lagi uptrend, bahkan ini pun hanya di angka 5 aja teman-teman di sini hanya nih. Lihat P rasio hanya angka 5 aja ya. Nah, secara akumulasi ataupun secara TA posisi uptrend. Makanya kadang-kadang harga wajar itu mengalahkan harga bandar, teman-teman ya. Seperti ya, buktinya seperti sekarang kan. Harganya kan seharusnya sudah mulai tinggi kan. Di angka rata-ratanya 4, tapi sekarang sudah di angka 6. Bahkan harga tertingginya pun di sini rata-rata itu di angka 5, teman-teman ya. 5,93, oke lah 6 gitu ya. Kalau dibulatkan. Nah, makanya teman-teman kalau sudah harga seperti ini, teman-teman ya, harusnya kalau saya sendiri, teman-teman, kalau saya sendiri saya tidak, ya udahlah, ini bukan milik saya, teman-teman. Saya akan cenderung nyari lagi emitennya karena dia punya siklus, teman-teman ya. Nah, di harga berapa nih? 50, teman-teman ya. Dia terus turun lagi ke bawah, naik lagi ke bawah lagi baru baru naik secara signifikan gitu kan. Kecuali mungkin nanti ada informasi kuartal duanya ataupun ada aksi korporasi yang lain, teman-teman ya. Tapi secara TA posisi uptrend, jadi teman-teman kalau ngambil sekali posisi uptrend ya silahkan aja gitu kan. Walaupun si Bandar Lokal sampai si Poren pun cenderung masih akumulasi belum melakukan penjualan, teman-teman ya. Jadi secara TA bagus, secara pungutan bagus. Tinggal teman-teman sudah tahu kan ini harganya sudah mulai di harga tengah ke atas. Artinya masih posisi sudah posisi mahal, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pengen masuk ya silahkan aja karena posisi lagi uptrend, teman. Mungkin teman-teman ya lagi nanti kalaupun jatuh ke angka 150 masih aman, ke angka 139 masih aman. Kenapa? Karena masih ditahan EMA 10 sama EMA 20-nya. Bahkan ini kalau tidak jatuh-jatuh ke EMA 10 ataupun hanya mendekati aja EMA 20 seperti halnya di sini, udah masih posisi uptrend bisa ke level sini teman-teman ya. Kita cari yang terdekat ya. Di sini apakah ada gap atau apa? Ini tahun berapa nih? Tahun 2017 teman-teman ya. Kita pause dulu sebentar ya. Nah, teman-teman di sini ada gap, teman-teman di sini ada gap nih, ya. Di angka 196 ada gap ya. Jadi itu menjadi tanda buruan dia, teman-teman nih. Ini kan harga di sini ya sekarang ya. Nah, yang terdekatnya ada di angka sini dan di angka 183 itu ada kenaikannya. Terus di mana lagi? Nah, juga ada gap di angka 232, teman-teman ya. Sama nih. 236 di angka 218, teman-teman ya. Itulah tanda ini ada si kepala merah, ini kepala merah, teman-teman ya. Juga 3 nih kepala merah. Ini tahun berapa nih? Tahun 2016 teman-teman ya. Artinya masa lalu teman-teman. Jadi targetnya masa lalu teman-teman ya. Sekarang posisi lagi di sini kan. Nah, yang 175 ya. Kita targetnya yaitu di angka 183 196. Di sini ada gap 196. Mungkin teman-teman bisa target 196 aja. 196 di mana? Nah, area tengah sini lah, sini, area tengah-tengah sini ya. Nah, mungkin teman-teman seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat gabungin deh saham GPRA ya. Ini terlihat dimaksimalkan ya. Oh, dia punya harga tertinggi teman-teman di sini nih. Wah, di harga 365. Oh, dia punya sejarah teman-teman ya. Punya sejarah dari 91 bisa ke angka berapa nih? 371. Nah, ini siklusnya teman tuh ya. Siklusnya. Jadi kalau kemungkinan ke angka 200 itu masih bisa, teman. Makanya terlalu sedikit gitu kan. Bahkan dia bisa ke sampai harga 365, teman-teman ya. Dia sudah mulai masuk ke siklusnya karena ini si tanda kenaikan di sini, teman-teman nih. Bukan tanda kenaikan di sini nih area harga tinggi sebelumnya sudah mulai dilewati, teman-teman. Cenderung bagus, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Bagus ini, teman-teman ya. Cuman ya yang sangat sayangkan itu teman-teman sudah beli di harga tengah ke atas aja, itu aja sebenarnya. Kalau untuk pungutannya mah masih bagus banget teman-teman ya. Baik pungutan bandar lokal, bandar poren,
secara TA pun dia juga bagiin dividen gitu, rajin bagiin dividen. Ya, berapa dividennya? Walaupun 1 perak teman-teman, lumayan, 1 perak, 5 perak lumayan pada peningkatan. Nah, seperti itu teman-teman, jadi masih ada peluang teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka dengan emitennya atau yang menanyakan ya, ini masih ada peluang, bisa ke level berapa ini? Angka 236, bahkan berdasarkan sejarahnya pun bisa ke level di angka 300-an teman-teman ya. Itu berdasarkan sejarahnya teman-teman. Mungkin nanti kita besok harga wajarnya berapa teman-teman. Teman-teman mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bikin target di sini 1 deh. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin ini sudah lepas daripada 1 jam lebih teman-teman ya. Jadi saya stop dulu ya, karena ada satu lagi nih yang belum dibahas teh, apa nih? Adi sama LT ya. Mudah-mudahan besok bisa saya bahas ya. Ini sudah kelamaan sekitar 1 jam 26 menit. Nggak berasa teman-teman ya. Oke, saya cukup sekian dan terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.